Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saudara kedua ada Laila. Ya, saya sendiri. Yang keempat ada Ahmad Fauzi Abdullah dan di berikut yang pertama definisi HAM, yang kedua sejarah HAM, yang keempat persamaan dan perbedaan HAM negara barat dengan Islam, yang kelima persamaan dan perbedaan HAM negara barat dengan Islam, dan yang terakhir misi dan implementasi demokrasi. Definisi HAM. Secara universal, HAM adalah suatu hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Secara universal, HAM adalah dimiliki oleh manusia sebagai makhluk hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Adapun definisi hak asasi manusia dalam pandangan yaitu HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara Islam dan HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. HAM yang dapat diselenggarakan oleh suatu negara Islam dan HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan. Selanjutnya akan Ya, selanjutnya adalah sejarah HAM. Sejarah hak asasi manusia ada sejak manusia itu ada didasarkan pada hukum alam. Hukum alam dianggap hukum yang universal. Namun demikian, dalam perkembangannya, hukum alam dianggap tidak jelas dan tidak ada kepastian. Perkembangan HAM modern ditandai dengan peristiwa-peristiwa revolusi di beberapa negara seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat yang merupakan tonggak sejarah baru di mana mereka tidak mau dieksploitasi oleh kekuasaan negara. Perkembangan HAM modern ditandai dengan peristiwa-peristiwa revolusi di beberapa negara seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat yang merupakan tonggak sejarah baru di mana mereka tidak mau dieksploitasi oleh kekuasaan negara dan dibatasi agar tidak sewenang-wenang. Hak-hak asasi manusia harus dituangkan secara pasti dalam suatu konstitusi. Pasca Perang Dunia Kedua, kedudukan hak asasi manusia semakin mendapat kepastian dengan PBB dengan melalui putus ini. Iya, Bapak, bagaimana? Putus-putus, Mas Yan. Iya. Iya, Bapak. Coba Gimana? dilanjut aja. Iya, Pak. Pasca Perang Dunia Kedua, kedudukan hak asasi manusia semakin mendapat kepastian dengan PBB. Dengan melalui kerjasama dengan para anggotanya telah menyepakati beberapa produk hukum internasional di bidang HAM seperti ICCPR, ICCSCR,
serta produk-produk resolusi lainnya yang perkembangan ini diikuti oleh negara-negara regional dan subregional seperti HAM Eropa dan sistem antara Amerika Piagam Afrika tentang HAM dan rakyat. Isi deklarasi HAM. Isi deklarasi HAM terdapat 3 bagian. Yang pertama berisi tentang hak-hak politik dan yuridik. Yang kedua berisi tentang hak-hak atas martabat dan integritas manusia. Dan yang ketiga bagian tentang hak-hak sosial, ekonomi, dan hak-hak budaya. Oh, putus-putus. Yes. Kemudian ada persamaan HAM Barat, yaitu dasarnya sama-sama menggunakan the Universal Declaration of Human Rights. Di sini the Universal Declaration of Human Rights yaitu merupakan sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa, di mana pernyataan ini menggarisbesarkan tentang jaminan hak-hak asasi manusia. Yang kedua yaitu sama-sama menyetujui untuk mempergunakan peraturan konvensi tentang perlindungan HAM serta kebebasan dasar atau Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom. Terus ada perbedaan HAM dengan pandangan Islam dan HAM Barat. Yang pertama yaitu menurut HAM Barat, segala sesuatunya berpusat pada manusia atau biasa disebut antroposentris. Kemudian yang kedua yaitu menurut HAM Islam, yaitu segala sesuatu bersumber dari Al-Quran dan hadis atau bisa disebut teosentris. Sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan baik? Ya, silakan. Ya, Sob. Mohon maaf, sebelumnya apa suara saya terdengar dengan baik? Ya, silakan didengar, Pak. Iya, terdengar dengan baik. Definisi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi, sistem demokrasi yaitu sistem pemerintahan di mana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat. Next. Next. Pada demokrasi Barat, sistem demokrasi di Barat dimulai pada saat abad Yunani kuno ke-6 sampai ke-6 sampai ke-3 sebelum Masehi. Terdapat di negara kota atau city state atau pusat kota dengan menjalankan sistem demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintah di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Nilai-nilai yang mendasari proses demokrasi di negara-negara Barat sebenarnya lebih menekankan pada prinsip-prinsip kebebasan, di mana
Terbukti secara prosedural dan praktik yang ada di sana memberikan sebuah kebebasan dan mendapatkan hak-hak juga kedaulatan yang mutlak, tanpa adanya batasan ketentuan yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, pengambilan keputusan mutlak berdasarkan pada suara terbanyak atau mayoritas penduduk di sana. Next. Pada demokrasi Islam, terbentuk melalui sebuah ijtima ulama yang menganggap demokrasi merupakan sebuah hikmah, karena demokrasi merupakan sebuah sistem yang diciptakan melalui hasil pemikiran manusia, tanpa adanya campur tangan Tuhan. Demokrasi Islam adalah demokrasi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam secara utuh dan konsekuen, sehingga menciptakan suatu kemaslahatan, dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Pengambilan keputusan bukan semata-mata hanya suara rakyat, tetapi suara rakyat yang sesuai dengan aturan agama itulah yang diterima. Sepanjang suara rakyat atau demokrasi itu sesuai dengan agama, maka Islam dapat menerimanya, karena Islam menginginkan demokrasi plus, yaitu demokrasi yang tetap menjunjung kebenaran agama dan aspirasi rakyat banyak. Next. Persamaan demokrasi dan musyawarah. Persamaan demokrasi dan musyawarah. Terdapat 3 persamaan demokrasi dan musyawarah. Di antaranya, yang pertama yaitu 1. Demokrasi dan musyawarah memiliki persamaan, yaitu terbuka dalam melibatkan berbagai komponen bangsa untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, keduanya mengakui dan menghargai setiap hak individu untuk dapat mengemukakan pendapat, di mana keduanya juga memiliki prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan. Yang ketiga, memiliki hak dan dapat mengemukakan pendapat dan pemikirannya masing-masing dengan bebas. Ya, kemudian ada fungsi demokrasi. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, yaitu sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang ketiga, yaitu memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Selanjutnya yaitu implementasi HAM. Yang pertama, suatu bentuk akuntabilitas, yaitu dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dipertanggungjawabkan kebijaksanaan yang ditempuhnya. Yang kedua, adanya rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan yang ada, dibutuhkan rekrutmen politik yang terbuka. Yang keempat, adanya pemilu. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan bagian atau kegiatan yang wajib dilaksanakan secara teratur. Next.
Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar dan kewajiban. Dalam sebuah negara demokratis, setiap warga negara wajib menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers secara bebas. Next. Terima kasih. Mungkin ini dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Halo. Ya, silakan. Ya, mengenai perbedaan dan persamaan HAM Islam dan HAM Barat. Nah, yang ingin saya tanyakan yakni mengenai hak asasi manusia yang mengenai cara berpakaian. Nah, cara berpakaian di sini kan itu kan hak asasi kita. Mau berpakaian seperti apa dan mau berpakaian yang model gimana kan itu hak kita. Nah, di HAM Barat itu cara berpakaian sangatlah bebas. Terserah manusianya mau berpakaian seperti bagaimana. Nah, sedangkan di Islam itu cara berpakaian, terutama untuk yang wanita, itu sangat dibatasi. Seperti contoh, harus memakai kerudung, menutup aurat. Dan untuk yang pria juga sama. Ini harus menutupi auratnya, mulai dari perut sampai lutut. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah hak asasi manusia yang diatur di Al-Quran dan Hadis itu membatasi hak asasi manusia, dan apakah HAM yang ada di Islam itu sangatlah bertentangan dengan HAM Barat, serta bagaimana menurut pendapat kelompok Anda? Terima kasih. Mungkin yang lain, dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Dipersilakan. Ini pendapat secara personal aja. Pendapat kalian mengenai penerapan hak HAM di Indonesia itu, menurut kalian itu sudah sesuai atau masih belum sesuai? Saya tanya. Oke. Terima kasih. Mungkin Ya, sama-sama. sesi tanya jawab yang pertama, kurang satu pertanyaan lagi. Kami mendahulukan pertanyaan yang langsung diutarakan melalui on-cam ya, yang di forum chat kami akan jawab di sesi tanya jawab yang berikutnya. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, saya ingin bertanya. Silahkan. Ya, dari pemaparan tadi saya sebenarnya belum bisa menarik kesimpulan. Intinya seperti itu mengenai perbedaan pandangan antara HAM Barat dengan HAM dalam perspektif Islam, seperti itu. Jadi di sini yang saya tanyakan itu perbedaan pandangan antara HAM Barat dengan HAM dalam perspektif Islam. Terus saya juga ingin bertanya untuk pertanyaan kedua itu, apa sih urgensi adanya HAM dalam perspektif Islam ini dalam meningkatkan khususnya meningkatkan kesejahteraan manusia seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih.
Ini apakah sudah bisa dijawab, moderator? Iya, silahkan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi, yaitu pertanyaannya tadi mengenai HAM dalam berpakaian bebas di negara barat. Di negara barat kan bebas. Untuk di negara Islam harusnya berjilbab. Apakah HAM yang diatur dalam Al-Quran dan hadis membatasi hak-hak manusia? Apakah hak di barat dan Islam ada perbedaan? Menurut saya pribadi tentu perbedaannya sangat signifikan ya. Sangat jelas. Di mana kita dihubungkan dengan budaya. Di mana dalam Islam sudah diatur suatu peraturan di mana kita harus membatasi aurat kita. Sedangkan di barat itu sendiri tidak ada batasan dalam agamanya. Jika berbicara tentang HAM dan sebuah agama, tentu bertolak belakang ya, bertolak belakang jauh. Sedangkan HAM itu kan dari HAM sendiri itu HAM modernisasi itu bergantung pada manusianya sendiri. Sedangkan HAM dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis atau bisa disebut teosentis tadi. Ya, terima kasih. Mungkin dari penanya ada feedback mungkin. Silahkan. Ya, ada. Jadi kalau misalnya itu kaitannya tadi katanya Mas Randy itu berkaitan dengan budaya. Nah, berarti secara nggak langsung seorang muslim itu apa ya, hidupnya kurang merdeka. Soalnya dari cara berpakaian saja kita masih dibatasi, kita masih diatur. Dan terus mengenai HAM dan agama itu sangatlah bertolak belakang. Saya jelas kurang sepakat ya. Soalnya bagi saya HAM dan agama itu harusnya selaras, berjalan beriringan, nggak boleh bertolak belakang. Soalnya bagaimanapun juga agama dan HAM itu satu kesatuan. Gitu. Agama yang mengatur dan HAM itu ya kita yang menjalani aturan tersebut. Nah, feedback dari saya kalau misal seperti itu konsepnya, gara-gara apa? Karena memang budayanya dari dulu kita diatur ya. Berarti mulai zaman dari Islam ada sampai sekarang itu seorang muslim itu berarti belum merdeka dong. Berarti kita masih dijajah. Soalnya mengapa? Cara berpakaian saja kita masih diatur. Sedangkan mau kita pakai pakaian seperti apapun itu kita tidak merugikan orang lain kalau menurut saya. Ya mohon tanggapannya dari kelompok 2. Ya, saya mungkin akan menanggapi feedback dari Mas Lutfi ya. Halo, Ya, apakah bisa didengar dengan jelas? Bisa terdengar. Silahkan Fauzi. Gini, tadi Mas Lutfi bicara jika orang muslim di Indonesia gitu belum merdeka ya. Gini Mas, setiap hak asasi manusia, meskipun di situ di dalam hak asasi manusia terdapat kebebasan untuk bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita melakukan sesuatu untuk di hidup ini ya. Tapi di situ juga terdapat batasan seperti di hak asasi manusia dalam bernegara ya. Di dalam situ hak asasi manusia juga dibatasi. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Di situ juga ada batasan-batasannya. Dan sama halnya seperti hak asasi manusia jika disubstitusikan ke dalam agama Islam gitu loh. Di situ juga ada batasan-batasan seperti kita tidak boleh memakai pakaian yang ketat atau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita menyebut itu dengan itu kita belum merdeka, kurang tepat menurut saya karena itu sudah ketentuan kan. Halo, ketentuan Mas dari Fauzi. ya.
Halo, bisa didengar? Bisa. Bisa. Jadi gitu Mas. Meskipun dalam HAM kita itu istilahnya itu dibuat merdeka oleh hak asasi manusia dengan kebebasan atau ya dengan kebebasan yang diberikan dalam hak asasi manusia tersebut, kita juga tidak boleh melupakan batasan-batasan yang ada di dalam hak asasi manusia tersebut. Begitu Mas. Jadi ya bukan belum merdeka, tetapi kita itu sudah terikat dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam gitu Mas. Terima kasih. Oh ya, tambahan juga Mas. Yang tadi antara HAM dan apa itu tadi bertolak belakang itu sebenarnya juga tidak sih. HAM dengan ajaran Islam itu pasti selaras gitu loh. Buktinya tadi dalam HAM, isi deklarasi HAM tadi sudah mencakup semua yang ada di dalam ajaran Islam sih menurut saya. Karena di dalam deklarasi HAM tersebut juga mencakup bagaimana cara kita menghormati orang lain, saling tolong-menolong, dan sebagainya lah. Semua itu sudah diajarkan dalam agama Islam. Ya, mungkin saya menambahkan Mas Fauzi ya tentang mengenai tadi yang ketidaksetujuan dari Mas Lutfi yaitu tentang HAM yang bertolak belakang dengan HAM menurut Islam ya. Memang pada dasarnya prinsip atau nilai dasar yang terdapat dalam HAM itu sama-sama dijunjung tinggi di dalam Islam. Tetapi di sini yang dibicarakan Mas Lutfi tadi dalam konteks dalam memakai pakaian ya. Makanya saya bilang tadi belakang antara HAM modern dan Islam. Jika berbicara tentang dasar dari prinsip atau nilai dasar yang terdapat dalam HAM, itu saya sangat setuju bahwa Islam dan HAM itu harus memang sejalan. Memang pada dasarnya nilai-nilainya memang sama-sama menjunjung. Begitu mungkin, terima kasih. Gimana Mbak Moderator? Ya, mungkin dari Lutfi sudah tidak ada tanggapan ya. Oh, Bisa. masih ada. Mengingat waktu sudah akan habis ya Mas, jadi kita akan jawab pertanyaan yang selanjutnya dulu. Ya, pertanyaan yang lain bisa dijadikan PR kalian itu. Berarti pertanyaan saya selesai. Baik. Enggak, tanggapannya sebentar kok. Ya, jadi gini. Kalau misal tadi katanya Mas Fauzi itu ya memang HAM nggak bisa semena-mena, harus adanya harus dibatasi. Oke, saya sepakat. Soalnya mengapa ya ada beberapa hal yang sekiranya itu merugikan orang lain itu harus dibatasi. Nah, tapi kan di sini cara berpakaian itu apa ya namanya? Kan tidak merugikan sama sekali kepada orang lain gitu. Nah, lantas kenapa kok harus di Islam itu harus dibatasi padahal tidak merugikan orang lain. Nah, terus untuk mengenai Mas Randy tadi itu ya saya baru dong dan saya sepakat. Oke, sekian, terima kasih tanggapan dari saya. Boleh dilanjutkan. Sama-sama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun, apakah hak asasi manusia sudah diterapkan dengan baik di Indonesia? Menurut saya pribadi, hak asasi manusia belum diterapkan dengan baik di Indonesia. Melihat dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi cukup sering ya di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun hak asasi manusia ini sudah diatur dalam undang-undang, sebenarnya ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu mungkin individunya itu yang terlalu egois, sifat individualis, tidak adanya rasa toleransi dan kemanusiaan, tidak adanya kesadaran si pelaku terhadap pelanggaran HAM. Sedangkan untuk faktor eksternalnya yaitu perangkat hukum yang tidak tegas, lemahnya fungsi lembaga hukum, adanya diskriminasi, dan adanya pihak lain yang membantu aksi pelanggaran HAM itu sendiri. Dari faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM ini tidak dapat dihilangkan begitu saja, namun bisa dikurangi dengan solusi-solusi baik secara individunya sendiri yang memperbaiki dirinya sendiri maupun dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara. Terima kasih. Apakah ada feedback? Iya, enggak bagus kok jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan untuk Sofi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya mau menjawab mengenai urgensi HAM. Jadi itu HAM diciptakan semata-mata untuk mengatur jalannya sebuah negara. Maksudnya itu agar hak dan kewajiban manusia ini berjalan seiringan. Jadi salah satu hak dari manusia tidak dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh manusia lain sehingga manusia yang tadinya diberi hak rata dan seimbang tadi itu tidak merasa dirugikan. Contohnya keadilan di depan hukum. Jadi pemberian kepastian hukum atau keadilan itu ditegakkan secara pasti dan juga tidak pandang bulu. Walaupun itu pejabat, rakyat biasa, ataupun orang-orang yang memberikan pengaruh lebih, itu penegakannya itu tetap sama begitu. Jadi HAM itu urgensinya mengatur agar manusia itu hidup secara harmoni, damai, dan beriringan. Begitu menurut saya. Apa ada feedback? Oh iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Tapi untuk pertanyaan saya yang pertama terkait perbedaan antara HAM Barat atau dengan HAM yang ada di Islam itu bagaimana? Itu belum terjawab ya. Baik, bisa saya jawab. Mohon maaf sebelumnya tidak terekam pertanyaannya. Mengenai perbedaan HAM Islam dan HAM Barat sendiri itu sebenarnya sama. Cuman dalam Islam itu dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang bersumber dengan Al-Quran dan Islam. Contohnya seperti Mas Lutfi tadi yang bertanya mengenai kebebasan berpakaian. Di Islam itu kita juga diberikan kebebasan berpakaian, tapi juga memenuhi ketentuan-ketentuan seperti kalau yang perempuan memakai jilbab, berpakaian panjang, menutup aurat lah istilahnya begitu. Karena Islam sendiri juga punya pendapat, juga punya maksud atau tujuan baik dari dibentuknya aturan tersebut. Karena untuk melindungi wanita tersebut dari pandangan atau syahwat laki-laki yang mungkin berniat atau memiliki niat yang buruk kepada wanita tersebut. Mungkin begitu. Apa mungkin ada feedback lagi? Iya, sudah terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut saja. Iya, sama-sama.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat dari Lutfiatul Habibah. Pertanyaannya itu bagaimana pandangan Islam terhadap masalah hak asasi manusia yang banyak dibicarakan oleh maaf salah pertanyaannya dari Novita Risnasari. Apakah itu hak politik dan yuridik dalam kehidupan ini? Apa saja contoh hak-hak tersebut? Hak-hak politik dan yuridik yaitu hak-hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti mengikuti hak pemilihan umum, mendirikan partai politik dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin sebagai masyarakat umum kita memiliki hak berpolitik, yaitu hak untuk misalnya kita akan mencalonkan diri sebagai DPR atau wali kota, bupati, itu kita mempunyai hak tersebut. Mungkin ada tanggapan dari Novita Risnasari. Halo? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Saya mau menjawab. Mohon maaf, saya mau menjawab pertanyaan dari Selviana Arya Putri mengenai adakah konsep HAM yang bertentangan dengan agama Islam. Tentunya ada, karena HAM sendiri itu terdapat HAM Islam dan HAM Barat ada perbedaan dan persamaannya tersendiri. Mengenai pertentangan tadi itu ada mengenai kebebasan kita dalam memeluk agama atau tidak. Di HAM Barat itu kebebasan beragama itu sangat tidak sama sekali tidak dibatasi. Entah kalian mau beragama atau tidak itu diperbolehkan. Tetapi dalam Islam di mana kita harus memilih, kita harus mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya. Selain itu mengenai kebebasan dalam pernikahan, contohnya seperti yang marak terjadi yaitu LGBT. Di Islam sangat melaknat dan melarang adanya LGBT karena itu juga dapat menimbulkan suatu masalah dan menimbulkan berbagai macam penyakit yang pastinya kita sudah tahu seperti HIV atau AIDS begitu. Tetapi di HAM Barat hal tersebut diperbolehkan dengan alasan hak-hak untuk pemenuhan hak-hak dasar manusia. Terima kasih. Apa mungkin sudah terjawab pertanyaannya? Iya, terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan Faza Anjainah mengenai penerapan HAM dalam masyarakat terkadang berlebihan dan cenderung tidak terkontrol. Seperti kebebasan berpendapat malah membuat orang berkomentar seenaknya. Untuk itu menurut kelompok Anda bagaimana cara penerapan HAM agar tidak terjadi secara berlebihan? Menurut saya sendiri kebebasan bicara, kebebasan berpendapat dalam media sosial juga telah diatur dalam UU ITE yang dimana kita dilarang melakukan hate speech. Contohnya kita kalau mau mengkritik pemerintah itu kita kritik kebijakannya, bukan orangnya. Jadi kalau kita tidak setuju dengan kebijakannya, kita harus menyajikan sebuah data dan solusi agar menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan malah menyerang dari sisi yang lainnya. Mungkin, maaf, terkadang netizen di Indonesia juga kurang bijak dalam menggunakan haknya untuk berpendapat di media sosial. Karena
terkadang menyerang hak-hak yang personalnya orang tersebut, seperti terkadang keluarga mereka yang tidak tahu apa-apa itu juga dijadikan sasaran oleh mereka dan turut terkena imbas hate speech dari mereka. Menurut saya jadi itu untuk mengontrolnya, pemerintah sendiri sudah mengontrol dengan adanya UU ITE dan juga dengan Undang-Undang Penyemaran Nama Baik. Menurut saya HAM mengenai kebebasan berpendapat juga dapat dibatasi dalam artian sesuai dan menuruti prosedur yang ada. Menurut saya seperti itu. Apa mungkin ada feedback? Sama-sama. Terakhir, hanya tinggal pertanyaan dari Lutfiatul Habibah. Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah hak asasi manusia yang banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia sekarang? Mungkin Lutfiatul Habibah bisa menjelaskan maksud dari pertanyaan ini, masalah hak asasi manusia yang banyak dibicarakan itu bagaimana ya? Soalnya saya dan teman-teman kurang begitu menangkap dari apa yang dimaksud dari pertanyaan ini. Menurut saya bukan kurang menangkap. Gini ya, dan Islam itu kan menanggapi sebuah permasalahan berbeda-beda. Makanya dalam pertanyaan tersebut kalau bisa lebih spesifik ya. Karena suatu permasalahan jawabannya juga beda jika berbeda permasalahan. Tapi Mbak, ini permasalahan HAM yang bagaimana? Silakan Lutfiatul Habibah. Ya, mungkin lebih dispesifikkan pertanyaannya dalam hak bentuk yang apa. Mbak Lutfiatul Habibah ada ya? Mbak Lutfiatul Mungkin karena Oke Mbak moderator mungkin bisa di skip aja ya karena orangnya juga nggak ada biar nggak membuang-buang waktu kita menunggu. Mungkin Oke Mbak karena moderator mungkin bisa di skip aja ya karena orangnya juga nggak. Mungkin karena Lutfiatul Habibah tidak ada, sementara Lutfiatul Habibah pertanyaannya kurang jelas, saya akhiri presentasi dari kelompok yang kurang jelas. Saya akhiri presentasi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,